Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Vira Andrea Rawati. Saya akan menjelaskan mengenai kesulitan belajar pada siswa. Nah, pengertian kesulitan belajar atau learning difficulty adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh adanya hambatan atau gangguan dalam belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar ini dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni hal-hal atau keadaan yang muncul dari dalam siswa itu sendiri. Sementara faktor internal peserta didik ini meliputi faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis ialah faktor yang berhubungan dengan jasmani peserta didik. Faktor ini misalnya kesehatan. Kesehatan adalah faktor penting dalam belajar, karena keadaan peserta didik akan sangat berpengaruh pada efektivitas belajar. Keadaan jasmani peserta didik yang tidak memungkinkan untuk menerima pelajaran yang disebabkan karena sakit atau kurang sehat akan menghambat dalam belajar. Kemudian cacat badan. Cacat badan dapat menghambat belajar. Misalnya setengah buta, setengah tuli, gangguan bicara, dan lain-lainnya. Siswa yang kurang pendengarnya atau tuli, meskipun ditolong dengan alat khusus, maka akan tetap berbeda hasilnya dengan anak-anak yang normal. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan rohaniah. Termasuk dalam faktor ini ialah inteligensi, bakat, minat, motivasi, kesehatan mental, dan emosi. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan rohaniah. Yang termasuk dalam faktor ini ialah inteligensi, bakat, minat, motivasi, kesehatan mental, dan emosi. Contoh perilaku yang berhubungan dengan faktor psikologis di antaranya adalah kurangnya kemampuan dasar inteligensi siswa. Inteligensi siswa menunjukkan kepada bagaimana cara individu bertingkah laku. Cara individu bertingkah laku yaitu cepat atau lambat dalam memecahkan masalah. Kemudian tidak ada bakat dalam belajar. Bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Lalu kurangnya minat terhadap situasi belajar. Belajar dengan minat akan lebih baik daripada belajar tanpa minat. Kurangnya motivasi dalam belajar. Motivasi merupakan pemberian dorongan atau semangat sehingga dapat menimbulkan minat atau kemauan peserta didik dalam belajar. Kemudian perilaku dalam faktor kesehatan mental dan emosi. Kesehatan mental dan ketenangan emosi akan menimbulkan hasil belajar yang baik. Kemudian faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar. Faktor eksternal siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Di antaranya faktor orang tua, sekolah, lingkungan sosial, dan faktor khusus. Faktor orang tua contohnya dari keluarga yang merupakan pusat pendidikan utama dan pertama. Tetapi juga bisa menjadi faktor penyebab kesulitan belajar. Yang termasuk faktor ini adalah cara mendidik orang tua yang tidak atau kurang memperhatikan pendidikan anaknya, dan bimbingan orang tua yang salah akan menjadi penyebab kesulitan belajar. Kemudian hubungan orang tua dan anak yang kurang baik, karena dengan kasih sayang akan memberikan dan menimbulkan mental yang sehat bagi anak. Kemudian keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu, yang mana orang tua akan merasa berat untuk mengeluarkan biaya, sehingga akan menimbulkan kurangnya alat belajar dan juga tidak mempunyai tempat belajar yang baik. Ekonomi keluarga yang berlebihan bisa menjadikan mereka segan belajar karena terlalu banyak bersenang-senang, karena terlalu dimanjakan oleh orang tuanya dan terlena dengan segala fasilitas yang ada. Kemudian faktor sekolah, contohnya guru dapat menjadi penyebab kesulitan belajar apabila guru tidak baik dalam pengambilan metode belajar yang digunakan. Kemudian hubungan guru dan murid yang kurang baik, biasanya hal ini bermula pada sifat dan sikap guru yang tidak disenangi oleh muridnya. Kemudian alat pelajaran yang kurang lengkap, membuat penyajian pelajaran yang kurang baik, terutama pada pelajaran yang bersifat praktikum. Waktu sekolah yang optimal untuk belajar ialah pagi hari. Kemudian faktor media massa dan lingkungan sosial meliputi TV, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Akan menghambat belajar apabila anak terlalu banyak waktu yang digunakan untuk itu, hingga lupa akan tugasnya untuk belajar. Faktor khusus dalam kesulitan belajar pada siswa yaitu sindrom psikologis. Contohnya disleksia atau ketidakmampuan membaca, kemudian disgrafia atau ketidakmampuan dalam menulis,
dan diskalkulia atau ketidakmampuan dalam matematika. Cara mengenal anak didik yang mengalami kesulitan belajar. Cara mengenal anak didik yang mengalami kesulitan belajar biasanya terdapat gejala-gejala pada perilakunya. Contohnya, menunjukkan prestasi yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok anak didik di kelas. Kemudian hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan, padahal siswa sudah berusaha belajar dengan keras tetapi nilainya tetap rendah. Kemudian siswa yang lambat dalam mengerjakan tugas belajar dan selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal. Misalnya mengerjakan soal dalam waktu yang lama baru selesai dan menunda waktu dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian siswa menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, mudah tersinggung, dan sebagainya. Kemudian siswa juga menunjukkan tingkah laku yang tidak seperti biasanya ditunjukkan pada orang lain. Dalam hal ini, misalnya siswa menjadi pemurung, pemarah, bingung, sedih, dan kurang gembira atau mengasingkan diri dari kawan-kawan sepermainannya. Kemudian siswa juga menunjukkan prestasi yang tinggi untuk sebagian mata pelajaran, tetapi di lain waktu prestasi belajar yang lain menurun drastis. Cara lain untuk mengenalinya bisa dilakukan dengan penyelidikan. Caranya yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah satu cara untuk memperoleh data dengan langsung mengamati objek. Sambil melakukan observasi, dilakukan pencatatan terhadap gejala-gejala yang tampak pada diri objek, kemudian diseleksi untuk dipilih yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian interview adalah suatu cara mendapatkan data dengan wawancara langsung terhadap orang yang diselidiki. Interview sebagai pendukung yang akurat dari kegiatan observasi. Keakuratan data lebih terjamin bila observasi dilanjutkan dengan kegiatan interview. Kemudian dokumentasi adalah suatu cara untuk mengatasi sesuatu dengan melihat catatan, arsip-arsip, atau dokumen yang berhubungan dengan orang yang diselidiki. Kemudian dengan tes diagnostik. Untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami anak didik berdasarkan hasil tes formatif sebelumnya. Tes diagnostik memerlukan sejumlah soal untuk suatu mata pelajaran yang diperkirakan merupakan kesulitan bagi anak didik. Kemudian upaya untuk mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka usaha mengatasi kesulitan belajar pada siswa dapat dilakukan melalui 6 tahap, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, diagnostik, prognosis, treatment, dan evaluasi. Pertama yaitu pengumpulan data untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar. Diperlukan banyak informasi dalamnya. Untuk memperoleh informasi, perlu diadakan pengamatan langsung terhadap objek yang bermasalah. Kemudian teknik interview dan teknik dokumentasi. Baik teknik observasi, interview maupun dokumentasi saling melengkapi dalam keakuratan data. Kemudian pengolahan data. Data yang telah terkumpul tidak akan ada artinya jika tidak diolah secara cermat. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar anak didik jelas tidak dapat diketahui karena data yang terkumpul itu masih mentah, belum dianalisis dengan seksama. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data adalah sebagai berikut. Identifikasi kasus, membandingkan antar kasus, membandingkan dengan hasil tes, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu diagnosis. Diagnosis adalah keputusan mengenai hasil dari pengolahan data. Tentu saja keputusan yang diambil itu setelah dilakukan analisis terhadap data yang diolah. Diagnosis dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Contohnya, keputusan mengenai jenis kesulitan belajar pada anak didik, yaitu berat dan ringannya tingkat kesulitan yang dirasakan oleh anak didik. Kemudian keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar anak didik. Kemudian keputusan mengenai faktor utama yang menjadi sumber penyebab kesulitan belajar anak didik. Karena diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan meneliti atau memeriksa gejalanya, atau proses pemeriksaan terhadap hal yang dipandang tidak beres. Maka agar akurasi keputusan yang diambil, agar tidak keliru, tentu saja diperlukan kecermatan dan ketelitian yang tinggi. Untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan, sebaiknya minta bantuan tenaga ahli dalam bidang keahlian mereka masing-masing. Keempat, prognosis. Prognosis keputusan yang diambil berdasarkan hasil diagnosis
dilakukan kegiatan penyusunan program dan penetapan mengenai bantuan yang harus diberikan kepada anak untuk membantunya keluar dari kesulitan belajar. Dalam penyusunan program bantuan terhadap anak didik yang kesulitan belajar, dapat diajukan pertanyaan dengan menggunakan rumus 5W dan 1H. Yang kelima ialah treatment. Treatment adalah perlakuan. Perlakuan di sini dimaksudkan adalah bantuan kepada anak didik yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis. Bentuk treatment yang mungkin dapat diberikan adalah bimbingan belajar individual, bimbingan belajar kelompok, remedial untuk mata pelajaran tertentu. Bimbingan orang tua di rumah juga diperlukan. Pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah psikologis, kemudian mengenai cara belajar yang baik secara umum, dan mengenai cara belajar yang baik sesuai karakteristik setiap mata pelajaran. Terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah treatment yang telah diberikan berhasil dengan baik. Artinya ada kemajuan, yaitu anak dapat dibantu keluar dari masalahnya, yaitu masalah kesulitan belajar tadi. Atau cara yang dilakukan tadi gagal sama sekali. Mungkin itu saja. Sekian pembahasan dari saya mengenai kesulitan belajar pada siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.